Di pemandangan-Mu ya Tuhan, kami telah memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan kami percaya Tuhan disenangkan lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Bahkan dengan kesaksian yang telah kami dengar, Engkau Allah begitu baik, Allah mengasihi setiap kami. Bapa, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu sebelum kami mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Biar kiranya Tuhan Engkau akan urapi dan pakai hamba-Mu untuk menjadi seruan berkat firman-Mu, sehingga setiap kami yang hadir baik di gereja maupun kami yang mengikuti di rumah, Tuhan memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berbeban berat terima kelegaan, sebab kami tahu setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Shalom. Silahkan duduk. Wah, ini hambanya Pak Yuyung yang ikut di rumah segitu, yang hadir di sini. Jadi kalau datang semua udah nggak muat ini ya. Ya, kita buka lagi yang sebelah ya Pak ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya senang hari ini ada di tengah Bapak Ibu saya sekalian. Ya, yang lalu-lalu cuma lewat Zoom ya melayani, dan puji Tuhan hari ini boleh tatap muka. Sementara pandemi, puji Tuhan saya dipelihara oleh Tuhan. Saya enggak terkena virus corona ya. Sekalipun satu kantor semuanya kena. Bareng-bareng kenanya ya. Semua karyawan, 12 karyawan staf BPD kena semua, habis rapat sama saya. Tapi saya pulang, saya antigen sendiri, negatif Bapak sekalian ya. Bahkan seringkali jadi kesaksian luar biasa. Ada orang mau bergabung gereja, ngobrol lama-lama, dia pulang, Pak nanti Bapak swab ya. Kenapa? Saya langsung ke Wisma Atlet nih Pak, positif. Waduh, jadi hidung saya bolak-balik dicolok Bapak sekalian ya. Tapi hasilnya selalu negatif ya, puji Tuhan. Karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ya, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Pak Gembala. Ya, selamat Hari Raya Idul Adha. Hati-hati yang jenggotan jangan keluar ya. Ini seringkali jadi pertanyaan buat kita ya. Orang-orang ribut, yang dikorbankan siapa? Ismail apa Ishak? Siapa Bapak sekalian? Enggak lah, kambing kok yang dikorbankan. Iya. Yang diributin orang itu yang dipotong dombanya ya. Jadi seringkali kita ribut yang nggak perlu gitu ya. Ya, dan itu adalah gambaran. Nanti kita perjamuan kudus ya, domba Allah dikorbankan supaya kita diselamatkan. Amin. Puji Tuhan, saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup kita adalah kesaksian bagi Kristus. Ya, hari-hari yang lalu kita sudah merayakan Paskah, merayakan hari kenaikan, merayakan hari Pentakosta, pakai doa 10 hari ya, habis kebaktian Padang ya. Terus buat apa semuanya? Satu tujuannya, satu hukum, satu ketetapan, satu perintah yang Tuhan nyatakan kepada kita, bukan saja untuk para murid, bukan saja untuk para pelayan Tuhan, tapi untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Yaitu menjadi saksi Tuhan. Amin. Menjadi saksi Tuhan. Ini hukumnya wajib, bukan sunnah Bapak sekalian ya. Kalau orang Muslim tahu tuh, ya, hukumnya wajib, bukan sunnah. Ini hukumnya wajib, setiap kita harus menjadi saksi Tuhan Bapak sekalian. Kita akan membaca suatu ayat yang sangat terkenal, ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Nah, itu yang kuning bersama-sama. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saya tidak akan membicarakan atau menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana menerima Roh Kudus, karena sudah yang lalu kita pasti sudah melaksanakan di tempat ini. Dan saya juga tidak akan menyampaikan bagaimana menjadi saksi di Yudea, Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi yang saya tekankan adalah dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, Bapak sekalian, menjadi saksi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia di sana ya, kita lihat bahwa
Ya, menjadi seorang yang melihat atau mengetahui sesuatu peristiwa atau kejadian. Ya, jadi seorang saksi adalah seorang yang mengetahui dengan persis suatu peristiwa, ya, sesuatu perkara sehingga dia bisa menjadi saksi. Kalau nggak tahu kejadiannya, wah itu menjadi saksi palsu buat sekalian ya. Jadi harus menjadi orang yang telah melihat kejadian, orang yang menyaksikan suatu peristiwa itu bisa disebut menjadi saksi. Nah sekarang kalau kita pertanyaannya menjadi kita, bagaimana menjadi saksi Kristus Bapak sekalian? Ya, menjadi saksi Kristus tidak boleh ya menceritakan tentang Kristus. Sekali lagi tidak boleh menceritakan tentang Kristus ya jika kita tanpa mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak mengalami Kristus dalam kehidupan kita, kita nggak bisa menjadi saksi Kristus Bapak sekalian. Tetapi kalau kita sudah mengalami, kita sudah ya menikmati hidup bersama dengan Tuhan, nggak usah disuruh sudah pasti jadi saksi. Amin. Nah, Bapak sekalian, saya percaya kita semua di sini mau menjadi saksi Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat suatu peristiwa yaitu mengenai ya Daniel 1 ayat 15 dikatakan setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Nah, Bapak sekalian, ceritakan bahwa waktu itu Daniel ditangkap, ya, dan semua penduduk di situ harus makan makanan sajian raja. Tapi karena itu bagi Daniel sesuatu yang najis, maka Daniel tidak mau makanan santapan raja. Dan akhirnya di sini kita lihat, ya, bagaimana Daniel disaksikan oleh banyak orang, ya. Daniel disaksikan oleh banyak orang. Orang-orang pengen lihat, coba kalau memang dia Allahnya luar biasa, Allahnya hebat, apa yang dilakukannya itu adalah benar di pemandangan Allah, kita akan lihat dalam waktu 10 hari bagaimana orang yang makan santapan raja dan orang yang tidak makan santapan raja. Bapak sekalian, ini taruhannya luar biasa, taruhan nyawa nih. Kalau sampai dia jadi kurus, dia jadi nggak sehat, wah tentunya ini akan mendatangkan hukuman bagi Daniel. Tetapi kita lihat di sini ketika Daniel ya berketetapan untuk tidak makan dan minum yang najis, maka orang bisa melihat bahwa keyakinannya bukanlah keyakinan yang tanpa alasan yang jelas. Hidupnya sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Allah yang hidup, dengan demikian Allah yang menjaga kehidupan Daniel juga. Jadi Bapak sekalian, kalau hidup kita diserahkan kepada Tuhan, kita yakini bahwa apa yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan, kita lihat Allah yang menjadi pembelanya, Allah yang menjadi sumber pertolongannya. Tatkala itu dilakukan, maka kita lihat tubuh Daniel itu jadi gemuk, jadi sehat dibanding dengan orang-orang yang makan santapan sajian raja itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bagaimana kehidupan kita dimanapun kita ada, kita disaksikan oleh banyak orang. Oleh sebab itu kehidupan kita harus menjadi saksi Kristus. Jangan kita datang kepada orang, dia datang kita bubar, yang lain bubar. Seharusnya kedatangan kita dinantikan banyak orang, amin. Wah, nggak ada dia nggak seru, nggak ada dia nggak enak. Wah, apa sekalian ya. Karena apa? Dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi sekali lagi, hidup kita ini disaksikan oleh banyak saksi, banyak orang. Makanya kalau orang Kristen salah, orang lain ngomong kan, kok orang Kristen begitu? Kok orang Kristen kayak gitu? Coba kalau beragama lain, kok orang agama itu kok begitu? Nggak ada kan? Nggak ada Bapak sekalian. Pasti kalau kita buat kesalahan sedikit, diomongin, oh kok orang Kristen seperti itu? Nah Bapak sekalian, karena kehidupan kita ini disaksikan oleh banyak orang, maka kita harus tampil sebagai saksi Kristus. Amin. Sehingga orang melihat kita, melihat Kristus di dalamnya. Amin. Nah Bapak sekalian, pertanyaannya bagaimana atau apa syaratnya untuk menjadi saksi Kristus? Tadi kita telah baca
Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi syarat untuk menjadi saksi Kristus adalah kita harus dipelengkapi dari kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan dapat bersaksi dengan benar karena kita mengandalkan dan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, banyak orang nggak mau bersaksi karena dengan alasan saya nggak pintar ngomong, ya kan? Dengan alasan saya nggak fasih lidah buat ngomong ini itu, Bapak sekalian. Tapi kita lihat di sini kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka otomatis ya Tuhan akan tuntun kita bagaimana caranya kita bersaksi. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur di minggu yang lalu ya di GBI Wahid Hasim diadakan baptisan air hari Sabtu. Salah satu yang dibaptis adalah ponakan saya. Ponakan saya ini bapaknya adalah ya seorang Muslim radikal. Ya, keluarga kami itu semuanya dulu nggak ada yang Kristen. Satu-satu Tuhan panggil sesuai dengan janjinya. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Nah kemarin ponakan saya, nanti boleh kalau mau pakai Zoom dia minta untuk bersaksi bagaimana dia terima Yesus, bisa. Ya, saya ada nomor teleponnya atau WA-nya. Kemarin di gereja juga pas kita lagi doa, dia diminta kesaksian. Ya, dia dikirim link Zoom-nya, langsung dia bisa bersaksi dari Jawa Timur. Iya, dia di Pacitan, Jawa Timur. Sekalian saya berasal dari Pacitan. Nah ini salah satu guru dia PNS, guru SMK di lingkungan madrasah. Jadi dia mendapatkan penglihatan, yaitu dia dibawa ke sebuah tempat, suatu kerajaan, tapi modelnya seperti gereja begini. Dan dia lihat di altar itu suatu cahaya terang luar biasa. Nah waktu dia lihat yang duduk di kursi itu adalah salah satu kakaknya almarhum. Kakak yang sudah meninggal. Terus dia tanya, loh kok kamu ada di sini? Tempat kamu bukan di sini. Karena dia orang dari agama seberang sana. Kok kamu ada di sini? Dan akhirnya itu dia gumuli 2 tahun Bapak sekalian. Walaupun omnya pendeta, saya dan Pak D-nya Pak D Bambang, ya, dia nggak pernah cerita sama kita. Dia nggak mau jadi Kristen gara-gara kita tarik atau kita pengaruhi. Dia mau temukan sendiri itu. Dan dia gumuli selama 2 tahun. Nah begitu dia gumuli selama 2 tahun Bapak sekalian, pas puncaknya, ya kemarin Paskah. Ya, waktu Paskah, selama ini dia kalau datang ke gereja, lihat gereja, ya dia dia cuma dengar-dengar gitu aja. Tapi kemarin dia ambil perjamuan kudus di hari Paskah itu. Sebelumnya dia googling dulu. Perjamuan kudus itu apa? Dia lihat semua. Nggak boleh sembarangan ambil perjamuan kudus. Dia lihat semua itu di googling, dia pelajari itu. Dan akhirnya diberikan keberanian untuk ambil perjamuan kudus. Tatkala ngangkat roti, Bapak sekalian ya, dan dikatakan bahwa ini adalah tubuh Kristus, dia lihat cahaya salib Tuhan. Dan akhirnya sudah, mulai saat ini saya mau ikut Yesus seperti itu. Dan akhirnya gak mungkin dibaptis di Pacitan sana, kota kecil heboh gitu ya. Akhirnya manggil saya Om Bawan. Om Bawan ada baptisan gak di Jakarta? Ada. Saya boleh ikut baptis gak? Wah kaget saya juga mendengarnya. Dan akhirnya singkat cerita sudah saya belikan tiket atau saya beli ongkos buat datang ke sini. Dan akhirnya dibaptis di sini. Sebelum pergi ke sini dia sudah copotin itu semua. Dia punya ya aksesoris itu, dan akhirnya dia dipanggil kepala sekolah gitu ya, karena aneh ya, semuanya perlengkapan kan di lingkungan pondok pesantren gitu ya. Dan akhirnya dia ceritakan bagaimana dia berjumpa dengan Yesus, dan akhirnya kepala sekolah ya mau apa lagi kalau Tuhan yang sudah berkarya gitu ya. Dan akhirnya yang penting kamu taat beriman di agama kamu yang baru itu. Dan akhirnya pro kontra lah, sampai sekarang di dalam bergumul. Saya percaya dia akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Nanti boleh Pak bersaksi lewat Zoom gitu ya. Bagus kesaksiannya. Nah Bapak sekalian, syarat untuk bersaksi adalah kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kemana waktu bersaksi dia, wah luar biasa. Karena dia juga seorang guru, jadi bahasanya juga sistematis, baik. Dan semua banyak orang diberkati lewat kesaksiannya. Nah Bapak sekalian, kalau hidup kita dipenuhi dengan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, maka kita akan diberikan keberanian untuk bersaksi. Banyak orang takut bersaksi.
Tapi kalau Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka dia akan menuntun bagaimana caranya kita untuk bersaksi. Saya nggak pernah injili saudara saya. Saudara-saudara saya kan bingung mau ngomong apa. Dulu Pak Yung, waktu saya mau nginjil sama orang tua masih semangat-semangat. Ya, baru terima Yesus, wah ini gimana nih? Kita melayani kemana-mana, orang tua kita belum diselamatkan. Gimana caranya? Nah, sekalian bingung. Kita bawain buku, nggak dibaca. Lalu kita bawain video, ya waktu itu masih ada KKR di Istora. Bawain video, dia lihat, wih banyak orang disembuhkan. Wih, dia ngomongnya apa? Itu cuma rekayasa. Tadi orang suruh belagak sakit, didoain langsung baik gitu kan. Waduh, gimana ya? Cuma rekayasa. Tapi kita lihat firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tatkala dia ngomong bahwa itu cuma rekayasa, berapa hari kemudian dia nggak bisa jalan. Nggak ada penyebab apa-apa, tiba-tiba nggak bisa jalan. Ada pendeta dari Jawa Timur mau khotbah di Serang, tempatnya Pak Pandiangan, ya. Nah, itu teman dekatnya di sana. Dia mau ke Serang, naik bus dari Kalideres menuju Serang, yang jurusan Merak turun di Serang. Sebelum jauh dari Kalideres, hatinya tergerak mau turun dulu di dekat penjara anak-anak itu dulu kita tinggal di Tangerang dan Mogot itu. Dia turun dulu di situ dan dia lihat, ya kita sudah kenal karena dari Jawa Timur, di Pacitan juga itu pendeta ya. Halo, gimana semua? Baik-baik. Bapak mana? Oh, bapak lagi sakit di dalam. Oh, ada yang kunjungin bapak. Bapak lagi sakit apa? Tahu om, tiba-tiba gak bisa jalan. Boleh kita doain? Akhirnya om itu berdoa buat bapak yang masih beragama seberang sana. Berdoa. Dan akhirnya apa sekalian? Selesai berdoa, saya antar lagi untuk cegat bus murni jurusan Merak itu ya di Jalan Raya Daan Mogot itu. Akhirnya sudah naik bus, saya kembali, orang tua saya sudah berdiri depan pintu begini. Saya bilang, wah itu rekayasa apa ya gitu ya. Ya, Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Saya pikir-pikir apa orang Kristen ini sekarang ini nggak mau bersaksi bagaimana ya. Sampai Tuhan harus datang satu-satu sama mereka gitu ya. Waktu itu buat koreksi juga buat kita ya. Kok kebanyakan sekarang ini orang yang bertobat dari sebelahnya itu Tuhan sendiri datang sama mereka. Saya percaya setelah kita dengarkan firman Tuhan ini, kita semua punya semangat untuk bersaksi. Amin. Sebab itu adalah tugas kita. Kalau Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan punya keberanian untuk bersaksi. Kita akan bacakan 2 Timotius 1 ayat 7-8 ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Bapak sekalian, kita lihat Petrus waktu di depan mahkamah agama. Ya, dia mau dihukum mati Bapak sekalian. Suruh diam, jangan menceritakan tentang Kristus. Tapi kita lihat baca ayat di sana Kisah Rasul ya pasal 4 ayat 20. Meski di hadapan ke mahkamah agama dan nyawanya terancam, mereka tidak gentar sedikit pun dan dengan tegas berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, nggak bisa tahan. Dimanapun kita ada, nggak ada rasa ketakutan itu. Karena kita tahu apa? Allah pasti akan membela kita. Amin. Amin. Siapa yang masih malu-malu atau takut-takut bersaksi? Wah, sekalian ya. Udah habis kebaktian Padang juga kemarin kan, mesti semangat dicas gitu ya. Kita akan terus bersaksi ya Bapak sekalian. Lalu pertanyaan kepada siapa kita harus bersaksi? Nah ini kita harus renungkan dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi, dengan kata lain kepada segala bangsa ya. Kita harus menyatakan setiap orang percaya mempunyai tanggung jawab untuk menyaksikan Yesus kepada siapapun juga. Nah Bapak sekalian, ya seringkali nih ya kalau orang bersaksi ya malu di depan orang, ya kan? Di kantor, di mana? Ya tadi itu alasannya nggak jauh-jauh. Saya tidak fasih lidah, saya tidak pintar ngomong. Bapak sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ya kita dimanapun kita ada, di lingkungan kita, di marketplace kita, di tempat sekolah kita,
Tugas yang harus kita lakukan adalah menjadi saksi Tuhan. Ini ingat ya, tanggung jawab kita itu menjadi saksi Tuhan. Jangan kita sudah diselamatkan gak peduli dengan orang lain. Kita tahu bahwa sekalian tidak ada keselamatan di luar Kristus, tapi kita gak mau bersaksi kepada orang lain. Saya paling senang kalau bersaksi sama orang yang ya mantan-mantan dari sana itu lah. Kita kan dari sana semua dulu kan gitu kan. Saya dari agama seberang sana. Saya pikir sama dia, di luar Kristus nggak ada keselamatan. Tunjukkan coba di kitab kamu mana yang menjamin selamat. Nggak ada bos kalian. Dikatakan kan nanti akan ditimbang antara amal dan perbuatan itu yang lebih berat amalnya atau kejahatannya. Wah ini amalnya lebih banyak. Itu tahap pertama. Lalu setelah itu dia harus melewati yang namanya apa? Jembatan Siratul Mustaqim ya. Jembatan itu jembatan apa? Rambut dibelah, enggak dibelah aja susah buat sekalian ya. Jadi dengan kata lain tidak ada keselamatan di sana. Dan kadang-kadang ya hanya seperti itu kita menyadarkan mereka. Seringkali kita sudah fanatik duluan. Dulu Bapak sekalian waktu saya masih di agama seberang sana, berdiri depan gereja aja enggak dapat berkat 40 hari loh Pak. Apalagi masuk Bapak sekalian. Wah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam Kristus ada kepastian keselamatan. Saya ketemu ibu-ibu kurang lebih umurnya 65 tahun kali ya. Saya tanya, Bu, nanti kalau ibu dipanggil Tuhan kira-kira ibu masuk surga atau neraka? Dia bingung. Udah 65 tahun masih bingung. Ya, kalau masuk surga ya puji Tuhan. Kalau masuk neraka ya apalagi, nggak ngerti apa, itu mah keputusannya Tuhan, Bapak sekalian. Banyak orang yang tidak yakin akan keselamatannya. Tapi kalau dalam Kristus, kita pasti selamat, amin. Ada jaminan keselamatan, amin. Siapa yang percaya kalau dipanggil Tuhan pasti masuk surga? Wah, jadi bisa ada gempa bumi, breng, gempa bumi di sini, ya. Kita rame-rame ke surga gitu ya. Karena kita sudah yakin bahwa keselamatan kita ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu apa isi kesaksian kita? Nah Bapak sekalian, apa isi kesaksian kita? Banyak kali orang bersaksi menyaksikan diri sendiri. Sehingga yang terkenal, yang tenar dirinya sendiri. Padahal isi kesaksian kita itu seharusnya bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Amin. Kristus telah memindahkan kita dari maut ke dalam hidup yang kekal. Itu inti kesaksian kita. Bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Tapi seringkali orang bersaksi bukannya menyaksikan Kristus, tapi malah menyaksikan dirinya sendiri. Malah kadang-kadang ya, kalau nggak mengalami Kristus, orang itu mereka-reka kesaksiannya. Wah ditambah-tambahin, dibumbuin biar bagus begitu ya. Dibumbu-bumbuin. Ya. Padahal dia tidak pernah mengalaminya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesaksian kita harus menceritakan Yesus. Amin. Amin. Nah kalau Kristus yang kita saksikan, tadi kita lihat contoh-contohnya. Bagaimana Daniel dibela, bagaimana Petrus dibela menyelamatkan begitu banyak orang. Jangan takut ya. Kalau isi kesaksian kita mengenai Kristus, itu yang sedang dinanti-nantikan dunia saat ini. Karena mereka bertanya-tanya sampai hari ini, mereka selamat atau tidak. Ya, moga-moga, insya Allah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita yakin kalau mati pasti masuk surga, karena itu adalah janji Tuhan sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang sedang menantikan jalan keselamatan itu. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu harus kita saksikan kepada banyak orang. Lalu bagaimana kita harus memulai bersaksi kepada orang lain? Bapak sekalian, maka cara yang paling efektif untuk bersaksi kepada orang lain adalah melalui perbuatan kita sendiri. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi bersaksi itu bukan soal ngomong aja.
Tapi seringkali Bapak sekalian, kesaksian yang lebih efektif itu adalah karena tingkah laku kita. Seperti tadi ponakan saya, dia bisa bedain mana orang yang sudah dalam Tuhan, mana orang yang belum dalam Tuhan. Dia lihat kok yang dalam Tuhan ada sukacita, ya, ada kepastian keselamatan. Beda dengan yang belum percaya. Dan Bapak sekalian, lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita, maka orang lain bisa mengenal Yesus. Amin. Makanya kalau pas lagi ada banjir begitu kan, tiba-tiba ada mobil datang bawa makanan. Yang ditanya pertama apa? Dari gereja mana? Kan begitu kan? Dari gereja mana? Enggak pernah dari organisasi lain, pasti ditanya dari gereja mana. Amin. Saya ingin percaya, lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita menjadi teladan bagi banyak orang, maka orang lain akan melihat Kristus dalam kehidupan kita dan mereka diselamatkan. Amin. Jadi bersaksi itu enggak susah sebetulnya. Lewat teladan hidup kita saja. Ya, oleh sebab itu Bapak sekalian, jangan menunjukkan ya teladan yang kurang baik Bapak sekalian ya. Misalkan kalau kita mau berangkat ke gereja, ya gitu kan, kita pegang Alkitab. Wah, lagi di rumah lagi enggak bagus keadaannya gitu kan. Entah kenapa, lalu Alkitab pergi ke gereja, ditanya sama orang, mau kemana Pak? Marah dia, udah tau pegang Alkitab, nanya mau kemana, ke gereja lah, gitu kan gitu. Betapa seringkali jadi batu sandungan hidup kita. Tapi kalau kita punya masalah, punya pergumulan, kita datang ke gereja, kita percaya di GBI Jatinegara ada jawaban sana. Di GBI Jatinegara ada kelepasan di sana. Di GBI Jatinegara ada jalan keluar di sana. Karena saat ini kita ibadah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Wah, ketika ditanya orang, wih Pak, kok lagi ada kesusahan kok tetap sukacita? Kenapa Pak? Oh, mau tahu rahasianya? Datang di GBI Jatinegara. Gitu kan. Keren kalau begitu Bapak sekalian ya. Jangan lewat kehidupan kita, nggak ada bedanya. Lagi susah kelihatan susah, ya. Tidak memancarkan bagaimana ada kemenangan dalam Kristus, bagaimana tidak memancarkan bagaimana teladan yang baik, ya. Bapak sekalian, saya percaya kalau kita bersaksi lewat kehidupan kita, maka kesaksian kita itu akan lebih efektif daripada perkataan kita. Sebab itu jadi saksi Tuhan lewat teladan kita. Ada satu contoh ilustrasi ya di situ, Bapak Ibu pasti kenal orang ini. Nah, Pak Yuyung yang lain pasti kenal nih. Siapa? Christian Hadinata, seorang pembulu tangkis yang luar biasa ya. Tahun 80-an dia terkenal ya. Bagaimana dia memperoleh juara dunia. Ya, pertama kali juara dunia ya waktu itu. Nah, Bapak sekalian, tatkala beliau sedang final menentukan juara dunia waktu itu, dia berhadapan dengan musuh yang sama-sama kuat. Jadi selisih angkanya tuh gak jauh-jauh. Dia dapat 1, ini dapat 2, 3, ini dapat 4, begitu aja sampai jus berapa kali. Dan akhirnya saat menentukan siapa pemenangnya, itu ya permainan yang panjang dilakukan dan akhirnya di sini kita lihat siapa buat kesalahan pasti di situ akan kalah. Jadi mereka sangat hati-hati, buat kesalahan sedikit pasti kalah. Dan akhirnya musuhnya Christian Hadinata cemes, dan cemesan itu dinyatakan keluar oleh hakim garis. Bapak sekalian, terus apa yang terjadi? Christian Hadinata sebagai juara, semua ofisial dari Indonesia semua udah berdiri, tepuk tangan semuanya, sorak semuanya. Namun apa yang terjadi? Christian Hadinata ngadep sama wasitnya. Tadi itu sebetulnya masuk, bukan keluar. Wah, nggak bisa, kita sudah putuskan kamu jadi. Tidak, tadi itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa bolanya itu masuk. Dan akhirnya dengan berbagai argumentasi gitu ya, dan akhirnya ya Christian Hadinata dinyatakan kalah. Bapak sekalian, lalu semua wartawan jadi bingung kan? Ini orang sudah dapat kesempatan emas luar biasa jadi juara dunia, kok malah ditolak gitu ya. Dan akhirnya ya setelah semuanya pada kecewa lah mungkin gitu kan, wartawan deketin dia. Berapa wartawan? Tanya, kenapa? Tadi sudah dinyatakan kamu juara dunia kok kamu tolak? Kan ini yang dicari-cari orang, semua pengen jadi juara dunia. Lalu dengan jelas
Kamu lihat siapa nama saya? Christian Hadinata. Christian berarti saya orang Kristen. Orang Kristen gak boleh bohong. Begitu. Orang Jatinegara gak boleh. Oh itu Bapak Ibu yang ngomong ya. Jadi ini jadi kesaksian Bapak sekalian. Di tengah-tengah saat itu atlet yang menyaksikannya. Wow, luar biasa. Hal yang begitu diraih dengan gigih. Tapi karena kejujurannya, dia tidak mau berbohong. Maka dia rela melepaskan bagi lawannya. Untuk hal ini gak mudah Bapak sekalian. Betapa seringkali kita kompromi dengan hal seperti ini. Tapi kita lihat, saya adalah orang Kristen. Orang Kristen gak boleh. Nah, itu Pak sekalian. Saya percaya siang hari ini kita semua siap untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Apa isi kesaksian kita? Kita saksikan tentang Kristus, Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita, yang telah membebaskan kita, yang telah menebus kita. Dan kita harus menjadi teladan supaya lewat kesaksian kita Tuhan dipermuliakan. Jadi kesimpulannya, untuk bersaksi kita harus diperlengkapi dari kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, dan kita bersaksi kepada segala bangsa, dan kesaksian kita hanya menceritakan tentang Kristus. Jadilah bersaksi sebagai gaya hidup kita. Amin. Sekali lagi, jadikan hidup kita suatu kesaksian bagi orang lain. Saya percaya tatkala Tuhan Yesus naik ke surga itu kasih pesan khusus. Pesannya cuma ini, kamu harus menjadi saksiku. Kita semua telah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan kita, dan kita harus siap menjadi saksi Tuhan. Amin. Semua Tuhan telah berikan bagi kita, dan kita mau menjadi saksi Tuhan. Ini tugas kita, wajib hukumnya. Dimanapun kita ada, dunia apapun yang sedang kita geluti, di situ kita harus tetap menjadi saksi Kristus. Seperti Christian Hadinata tadi, saya orang Kristen, saya tidak boleh bohong, saya harus tetap menjadi saksi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan persiapkan perjamuan kudus. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapa, kami bersyukur firman-Mu telah mengingatkan kepada kami bahwa setiap kami dipanggil menjadi saksi Tuhan, siapapun kami ya Tuhan, apapun usaha pekerjaan kami, dimanapun kami tinggal, kami harus menjadi teladan, kami harus menjadi saksi Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami, orang boleh melihat Kristus ada di dalamnya, dan mereka boleh percaya kepada-Mu ya Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap kami, supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup, kami menjadi saksi Tuhan yang efektif, memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar kiranya Tuhan Engkau akan memberkati roti dan anggur yang ada di tangan kami ini, sehingga setiap makna yang terkandung di dalamnya menjadi bagian, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.